anak-anakku semuanya, bahwa kalian belajar di SMK Al-Islah ini dikembangkan SDM kita. Tidak ada kata kemudian, oh saya tidak mampu, oh saya tidak mau, tidak bisa. Bahwa Allah berikan kita as-sam'a wal absara wal afidah. Itu adalah tujuannya dikembangkan SDM kita sebagai manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Jadi kalau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bi ahsani taqwim. Lalu di ayat yang lain tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan manusia itu ada penglihatan, ada pendengaran, ada hati. Hati itu anak-anak adalah bagaimana kemudian iman kita menjadi tebal, menjadi baik, menjadi lurus. Itu karena bagaimana ditunjang oleh SDM kita yang luar biasa. Karena itu SDM yang kita punya harus kita kembangkan. Di mana itu? Ya kita di SMK Al-Islah. Itu menjadi tujuan utama bagi kita. Nah, berkaitan dengan itu ada kalimat di sini, mengembangkan sumber daya manusia di era persaingan global. Kita tahu bahwa dunia sudah terbuka. Tidak ada misteri, oh dunia ini tidak bisa dikelihatan, ini tidak bisa, tidak. Sekarang semuanya sudah terbuka. Bahkan perdagangan bebas di Asia ini sudah luar biasa. Menuntut kita menjadi orang yang pandai-pandai untuk mengelola SDM kita. Apalagi di pandemi COVID-19 ini, kita bagaimana caranya meskipun kita di rumah itu bisa berdaya. Di rumah bukan hanya tidur, makan, menggemukkan badan saja, bukan. Tetapi itu harus kita maknai bahwa kita harus benar-benar mengembangkan SDM kita meskipun di era seperti ini. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kalau kita tidak mampu bersaing di pasaran bebas, di dunia internasional, atau katakanlah kita berada di sekup di Indonesia, karena penduduk negara kita itu sudah 265 juta. Maka tentu harus kompetisi. Kita harus mampu untuk bersaing. Kemampuan kita bersaing itu karena harus ditunjang dengan SDM yang hebat dan luar biasa, yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini juga kita ingat bahwa berwawasan keagamaan itu maksudnya bahwa berlandaskan agama yang kita cintai, yakni agama Islam. Dan itu harus kita tumbuhkan dari dalam kita keimanan yang kuat. Artinya apa? Visi ini supaya kita ini menjadi orang yang modern, tapi tidak lupa bahwa kita ini menjadi orang Islam, menjadi orang mukmin yang harus juga mencintai agamanya, melaksanakan agamanya dengan baik. Memang harus berimbang antara kita ini memiliki sains dan teknologi yang luar biasa, tetapi yang namanya perintah-perintah agama tetap kita lakukan. Sholat 5 waktunya kita tidak bisa lepas. Dan sholat yang dari dulu zamannya Kanjeng Nabi ditunjukkan kepada kita, dicontohkan kepada kita, ya seperti itu. Tidak bisa kita merubah-rubah itu. Kalau urusan duniawi berubah setiap saat dan waktu. Tapi kalau urusan ubudiyah, urusan akidah, urusan ubudiyah tidak akan bisa berubah.
Akidah Islamiyah yang kita pegangi mulai dari kecil, yang diajarkan oleh orang tua kita, kiai kita, ustadz kita, guru kita, itu harus benar-benar menjadi pegangan kita dalam hidup dan kehidupan. Ingat bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia. Kesuksesan dunia apalah artinya kalau tidak ditunjang dengan kesuksesan akhirat. Karena itu berwawasan keagamaan itu, siswa-siswi SMK Al-Islah ini tidak hanya mengetahui wawasan global, dunia internasional, tetapi wawasan keagamaannya pun harus sangat kuat. Ini penting sekali, karena itu misalkan kalau kita di SMK Al-Islah itu ada yang namanya kita ngaji Qur'annya yang tidak atau yang belum lancar ngaji Al-Qur'annya, nanti jangan khawatir. Pada saat nanti ada pertemuan dan tatap muka, nanti ada jadwal kegiatan untuk mengaji Al-Qur'an. Ada juga jadwal untuk pengembangan nilai agama, pengembangan akhlakul karimah itu diterapkan di SMK Al-Islah. Bagaimana pula kita nanti akan mengenal ngaji kitabnya juga ada. Ini semua itu kita lakukan gitu. Meskipun saat ini masih mungkin menggunakan tuh daring, tetapi bagaimanapun nanti pada saat ada tatap muka itu akan tetap kita laksanakan, dan daring pun akan kita laksanakan. Ini bertujuan ada sebuah keseimbangan. Hidup itu harus ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Anak-anak mungkin surat Ad-Duha sudah hafal ya? Surat Ad-Duha? Hafal ya? Hafal. Hafal. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Coba itu ayat yang walal akhiratu, dan sungguh kehidupan akhirat atau yang akhir, khairun itu lebih baik minal ula, daripada ula yang pertama. Pertama itu apa? Dunia ini. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu pemahamannya begitu. Tapi kalau kita hidup ini harus seimbang, kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Anak-anak sekolah ini adalah di samping untuk memenuhi kebutuhan duniawi, di mana anak-anak nanti memasuki pada dunia kerja, itu akan dituntut profesionalitasnya. Tetapi di samping profesionalitasnya itu jangan lupa bahwa yang namanya batin kita, keimanan kita harus kita selalu asah. Ini menjadi landasan utama. Kalau kita bekerja landasannya keimanan yang kuat, maka pekerjaannya akan bisa jujur, pekerjaannya itu akan bisa menjadi lebih baik gitu. Karena itu wawasan keagamaan yang tidak melupakan dengan wawasan bagaimana kita menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi digital yang sekarang sudah merambah ke berbagai sektor, semuanya itu harus kita kuasai. Dan melalui SMK Al-Islah ini, insya Allah anak-anak akan mendapatkan itu, tapi tidak melupakan wawasan keagamaan yang kuat. Selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwa kita yang saat ini meskipun dalam pandemi atau COVID-19 ini dan kita harus belajar dari rumah, tidak boleh surut dan berkecil hati, karena semuanya begitu. Kalau kita baca SKB 3 menteri, SKB 4 menteri, itu nanti baru kalau SMK kurang lebih 2 bulan lagi akan masuk, ya SMK duluan nanti, SMK akan masuk. Baru nanti disusul yang tingkat SMP. 2 bulan kemudian baru disusul yang tingkat SD dan TK.
Itu semua adalah dalam kaitan menyelamatkan kita umat manusia. Meskipun kita yakin bahwa Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang membuat sakit, Allah yang menyehatkan, Allah yang memberikan keselamatan pada kita. Tapi yang namanya ikhtiar lahiriah harus tetap kita lakukan. Tidak ingin kita ini kalau kemudian masuk di Surabaya yang termasuk zona merah ini ada klaster-klaster baru yang menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya penularan. Karena itu ini harus kita pahami semuanya, dan kondisi seperti ini menuntut SMK Al-Islah itu bagaimana, secanggih mana ilmu teknologinya agar bisa melakukan pembelajaran secara daring. Nah, saat ini sih kita buktikan luar biasa, anak-anak OSIS atau mungkin juga dari teknisi-teknisi yang ada di SMK Al-Islah sudah menyiapkan luar biasanya ini. Tapi dengan satu catatan bahwa kita ini sebagai umat yang beragama, umat Muhammad Rasulullah SAW, ini bagaimana kita tetap melaksanakan ubudiyah sesuai dengan yang dituntunkan oleh dan yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, di akhir apa yang saya sampaikan ini, bahwa semakin hari dunia semakin berkembang, semakin hari dunia semakin berkembang. Bahkan kalau kita melihat handphone kita hari ini mungkin canggih, tetapi 1-2 bulan ke depan ada yang lebih canggih lagi. Itu ilmu pengetahuan. Netbook atau laptop yang kita miliki mungkin canggih, tapi ketika kita 1, 2, 3, 4 bulan ke depan sudah ada yang lebih canggih lagi. Itulah otak manusia yang dipergunakan semaksimal mungkin, dan mereka mampu untuk memberdayakan dirinya ketika sumber dayanya itu di luar biasakan, artinya digenjot, dimotivasi. Pokoknya intinya jangan malas. Kita belajar tidak boleh malas, karena malas itu penyakitnya belajar, malas itu penyakitnya ibadah. Satu lagi yang perlu saya pesankan, niat. Jangan lupa bismillah, tawakkaltu ala Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar di SMK Al-Islah, mudah-mudahan ke depan ilmu bisa manfaat. Itu yang harus kita niatkan dari awal. Di samping kita belajar, tapi kita tidak lupa dengan nilai-nilai keagamaan kita. Itulah yang dapat kami sampaikan pada anak-anakku semua di awal MPLS ini. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan kita semua bisa mengikuti ini sampai 3 hari ke depan dengan baik. Sebetulnya tadi ada MUU dari sekolah yang biasanya kami bawakan, itu MUU sekolah dengan siswa, tapi nanti MUU-nya insya Allah nanti pada saat kita ada tatap muka saja. Terima kasih, dan di akhir ini saya menyampaikan selamat untuk anak-anakku semua yang baru, selamat melaksanakan MPLS. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga doakan kalian semua semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat-sehat ya, walaupun kita MPLS-nya secara virtual. Semoga kalian juga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya selama di SMK Al-Islah. Sebelum saya melanjutkan ke materi, perkenalkan saya Dewi Mas'ula, guru di SMK Al-Islah sebagai guru bimbingan konseling kelas
11. Nah, jadi besok ketika kalian sudah mulai masuk, dan semoga saja pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Supaya kita juga bisa segera berkumpul, bertatap muka dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ya. Amin. Tetap semangat ya anak-anak. Apa dengan Bu Dewi? Rumah saya di Jalan Kedung Baruk nomor 98. Apa ada yang rumahnya di Kedung Baruk juga? Barangkali kita tetanggaan. Nah, ya saya kira cukup untuk perkenalannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Saya di sini akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Ada yang tahu wawasan Wiyata Mandala itu apa? Belum? Masa lupa materi tahun kemarin? Nah, wawasan Wiyata Mandala itu adalah pandangan. Cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Di sini sudah saya kasih ini ya, dikasih di PowerPoint itu bisa dilihat sendiri atau dibaca sebagai bahan pembelajaran kalian. Wawasan adalah pandangan, konsep cara pandang. Sedangkan Wiyata adalah pengajaran atau pendidikan. Atau kalau di sekolah itu biasa disebut dengan proses pembelajaran. Sedangkan Mandala adalah kawasan atau lingkungan, jadi lingkungan sekolahnya. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi nanti ketika kalian sudah mulai masuk sekolah, nanti itu bisa menerapkan cara pandang menurut kalian. Bagaimana sih sekolah itu? Bagaimana sih sekolahan SMK Al-Islah itu seperti apa? Terus kemudian di dalamnya itu ada apa aja, seperti itu. Itu untuk wawasan Wiyata Mandala. Jadi kemarin mungkin dari kalian ada yang sudah menelusuri atau melihat-lihat sekolah kita. Sudah ada belum kemarin? Pinter. Sudah pinter. Dasar hukum Wiyata Mandala. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13090 atau CI 84 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sosial sekolah. Wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Jadi dalam sekolah itu diselenggarakan atau penyelenggaraan proses belajar mengajar. Jadi di sekolah hanya untuk proses belajar mengajar, hanya dikhususkan untuk itu, bukan dengan yang lain. Maksudnya tidak diperuntukkan untuk model-model yang lain selain pembelajaran, gitu. Selanjutnya tujuannya apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Nah, tujuannya diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi siswa harus bisa menempatkan diri kita itu di mana? Kita itu lagi di lingkungan sekolah. Jadi para siswa kalau lagi di lingkungan sekolah, ya tolonglah dijaga. Dijaga apanya, Bu? 1. Contohnya sikapnya. Terus kemudian tata tertib juga harus dipatuhi, seperti itu. Proses Wiyata Mandala. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, kemudian mengenal, dan mencintai. Di sini yang dimaksud dengan mengetahui
Apa sih itu mengetahui? Nah, jadi siswa harus saling mengetahui tempat-tempatnya, sekolahnya itu di mana. Kemudian kalau sudah kita masuk sekolah itu ruangannya bagaimana, ruang kelasnya, perpusnya, ruang guru, ruang BP, lab komputer itu di mana aja, itu pasti harus diketahui dulu. Setelah kita mengetahui lokasinya atau tempat-tempat lingkungan sekolah tersebut, kita lanjut dengan mengenal. Jadi kita kenali. Dikenal bukan hanya dikenal nama SMK Al-Islah saja, tapi dikenal secara mendalam. Maksudnya gini, jadi dikenal secara mendalam itu misal di ruang guru. Di ruang guru itu ada guru-guru yang akan mengajar kalian nanti. Jadi di situ kalian bisa selanjutnya akan bisa berkenalan sendiri, berkenalan satu-satu, siapa nama gurunya, siapa nama bapak gurunya, seperti itu. Kemudian beliaunya mengajar mata pelajaran apa, seperti itu. Terus kemudian perpustakaan. Contoh di perpustakaan, kalian bisa mengetahui seluk-beluknya perpustakaan. Maksudnya di perpustakaan itu kalau ada buku-buku, ya kita mulai belajar, menumbuhkan minat belajarnya di perpustakaan tersebut. Bisa dengan kita sendiri datang ke perpustakaan ataupun dengan kawan-kawan. Setelah itu kita harus melalui tahap yang ketiga, yaitu mencintai. Nah, jadi sebelum kita benar-benar bisa menikmati atau benar-benar bisa menumbuhkan rasa nyaman, jadi kita harus benar-benar menikmati, mencintai dengan segala ketulusan, mencintai dengan segala ketulusan supaya kita lebih bisa menikmati keadaan yang ada di sekolah. Contoh dari ruang guru, kita sudah berkenalan dengan guru-guru, kita tahu gurunya itu mengajar di mata pelajaran apa, kemudian karakternya guru itu bagaimana. Setelah kita tahu, kita akan bisa mencintai. Jadi kita harus mencintai gurunya, mencintai pelajarannya, kemudian juga warga sekitar atau teman-teman itu juga saling membantu, saling berhubungan, seperti itu. Nanti akan ditumbuhkan rasa cinta. Dan sekarang adalah unsur-unsur Wiyata Mandala. Unsur-unsur Wiyata Mandala itu yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi di sekolah itu hanya ada tempat pembelajaran. Maksudnya gini, proses saling belajar mengajar, proses belajar mengajarnya itu hanya ada di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan itu adalah di bawah naungan atau yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua. Jadi di sini guru dan orang tua harus saling bekerja sama dan berhubungan erat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Saling berhubungan, saling berinteraksi, bekerja sama supaya apa? Nanti untuk mendukung kesuksesan kalian dalam proses belajar mengajar. Jadi besok jangan kaget ketika nanti orang tua kalian dapat telepon dari sekolah. Jadi kita harus tetap bekerja sama, tidak boleh saling melepaskan. Ketika di rumah orang tua kalian itu adalah bapak ibu, dan ketika di sekolah orang tua kalian adalah bapak ibu guru di sini. Dan yang keempat adalah peserta didik. Di dalam maupun di luar sekolah harus bisa menjaga nama baik sekolah, seperti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemarin waktu
daftar mengisi formulir sudah ada kan, itu beberapa aturan-aturan yang harus diikuti di sekolah. Nah, di situ yang harus ditandatangani itu peraturan-peraturan yang ada di sini. Contoh, kalau kita harus datang pagi itu bagaimana caranya? Kita harus datang pagi supaya kita tetap disiplin. Dan itu harus dijaga, benar-benar dijaga. Kemudian kalau di luar sekolah juga kita harus menjaga sikap supaya kita tidak sampai mencemarkan nama baik sekolah. Kemudian yang kelima itu adalah ada peran masyarakat sekitar. Jadi selain adanya siswa dan guru yang mendukung kegiatan belajar mengajar, itu nanti juga ada peran masyarakat sekitar. Jadi masyarakat yang di sekitar sekolah itu saling mendukung dan bekerja sama, termasuk di sini juga ada Pak RT, Pak RW, itu semuanya juga saling mendukung kegiatan sekolah di sini. Gitu. Sedangkan mekanisme pelaksanaan 7K, mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala itu tidak jauh dari pelaksanaan 7K. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Kalau di sini di sekolah kita mah insya Allah nyaman banget ya. Dan yang kedua, kekeluargaannya di sini juga sungguh luar biasa. Kita bersama dengan teman-teman, kita bersama dengan Bapak Ibu guru, insya Allah tidak ada yang saling dorong-mendorong lah istilahnya. Kemudian kedisiplinan di sini, kedisiplinan siswa-siswa kita juga luar biasa, semangat kedisiplinannya. Semoga kalian besok setelah masuk seperti biasa juga menerapkan kedisiplinan yang luar biasa. Kerindangan, sangat rindang sekali di sini, nyaman banget tempatnya. Kebersihan, bersih, nggak ada kotor-kotoran yang di berjajaran di bawah itu nggak ada. Kalian lihat sendiri kan waktu kalian pengambilan seragam, bagaimana sekolahnya kemarin itu tuh. Keindahan, ya pinter. Keindahan, ketertiban, seperti itu. Ekstrakurikuler yang ada di SMK Al-Islah. Ekstranya itu ada 7. Yang pertama SWT. SWT itu apa sih? Smekalis Web Team. Smekalis Web Team itu nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara untuk mengelola web pertama. Terus kemudian nanti akan diajari bagaimana cara kalian memegang kamera seperti itu, karena kita kan multimedia. Jadi kita tetap tentang multimedia nanti itu diajarkan di mata pelajaran maupun di ekstra. Biasanya ekstra kita lakukan setelah pembelajaran di sekolah selesai. Jadi dari pagi itu kita nanti ada sholat duha berjamaah seperti itu. Kemudian nanti setelah sholat kita pembelajaran itu biasanya nanti sampai sekitar jam 2 itu. Setelah itu nanti ada diniyah, kegiatan diniyah. Kegiatan diniyah ataupun ngaji kitab itu tadi yang sempat disampaikan oleh Ustadz Holil, di mana sekolah SMK Al-Islah ini yang berbasis pesantren. Jadi kelebihannya kalian sekolah di sini adalah selain dapat ilmu-ilmu umum, nanti kalian juga akan dapat ilmu agama yang luar biasa di sini. Setelah itu ada English Club, EC biasanya kalau teman-teman di sini nyebutnya EC. EC itu nanti di kelas 10 atau kelas 11 dan kelas 12 semuanya ada ikut kegiatan EC. Kegiatan EC itu wajib ya. Wajib. Jadi semua siswa harus mengikuti EC. Supaya apa? Selain kalian nanti bisa lancar berbahasa Jawa terutama ya kan.
kemudian bahasa Indonesia, terus bahasa Arab di sini juga diajarkan. Jangan takut kalian yang tidak bisa bahasa Arab, semuanya akan diajarkan mulai nol. Kemudian bahasa Inggris. Jadi kita bisa 3 bahasa. Dari sini kita bisa belajar 3 bahasa. Untuk bulu tangkis supaya kita badannya tetap sehat, itu ada ekstra bulu tangkis. Terus futsal juga ada, cuman tadi belum tertulis, belum sempat nulis, ketinggalan. Futsal, jadi selain bulu tangkis ekstra olahraganya ada futsal. Yang kemarin juga sempat menjuarai waktu ada ekstra futsal itu sempat menjuarai beberapa lomba yang diadakan di Ma'arif. Kita juga pernah menang. Terus kemudian yang se-Surabaya yang kalau nggak salah kemarin itu. Nah, kemudian yang ke-5 adalah Banjari, ekstra Banjari bagi yang suka Banjari. Jadi kalian tetap bisa mengikuti Banjarinya, menumbuhkan minatnya atau mengasah bakat minat kalian di sini. Nah, ini yang membuat anak-anak kerasan di sekolah SMK Al-Islah itu biasanya dengan mengikuti berbagai macam ekstra yang ada di sini. Kemudian yang ke-6 musik itu ya pasti banyak digemari lah ya untuk di kalangan anak-anak muda, apalagi seperti kalian anak-anak zaman now itu pasti suka musik banget kan ya. Jadi untuk musik itu bisa, kalau misalkan perempuan misalkan mau belajar drum itu juga ada, semua ada di sini. Gitar, bass atau mungkin piano itu pasti ada semua di sini. Jadi di sini selain kalian belajar juga kalian bisa mengasah bakat kalian bagaimana kalian yang akan inginkan gitu. Yang ke-7 adalah pencak silat. Yang suka pencak, di sini ada pencak silat Pagar Nusa. Jadi kalian tetap akan diwadahi, ada wadah tersendiri untuk menyalurkan bakat kalian sendiri-sendiri seperti itu. Nah, saya kira itu penjelasan dari saya tentang wawasan Wiyata Mandala. Untuk lingkungannya di sekolah, insya Allah besoklah kalian kira-kira kalau sudah selesai masa MOS, bolehlah main, masa MPLS, bolehlah main ke sekolah untuk melihat sekolahnya itu seperti apa. Boleh kok, kita selalu terbuka dan insya Allah tetap ada guru-guru yang piket di sekolah. Jadi tidak dalam kosongan, maksudnya tidak pas nggak ada guru bu gitu. Saya kemarin ke sekolah ternyata nggak ada guru. Nah, kecuali hari Minggu, kalau memang hari Minggu memang sepi semuanya, guru-guru juga nggak ada di sekolah gitu. Dan jangan lupa kalau kalian datang ke sekolah selalu dalam mengikuti protokoler kesehatan, tetap pakai masker, kalau perlu pakai face shield, serta selalu datang dengan cuci tangan, cek suhu badan dulu. Di depan nanti ada Pak Subar yang akan ngecek suhu badan kalian. Terima kasih, semoga dengan beberapa penjelasan saya tadi kalian bisa memahami di lingkungan sekolah SMK Al-Islah. Semoga kedepannya juga kalian dapat kerasan lah istilahnya di sini ya, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Al-Islah. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, saya Putri Dwi Safitri akan memberikan sedikit materi atau kesimpulan mengenai pembelajaran daring. Nah, sebelumnya mungkin bisa
di mute ya, karena ini akan saya jelaskan sedikit info mengenai apa saja yang akan kalian lakukan atau pembelajaran yang akan kalian lakukan untuk kedepannya. Mungkin kalau misalkan dari saya sendiri tidak ada suara dari lainnya, kalian juga akan lebih jelas untuk menangkapnya. Baik, untuk pengenalan daring ini sendiri, mungkin kalian sebelumnya sudah pernah melakukan pembelajaran daring ya. Daring sendiri kepanjangan dari dalam jaringan, yang dimana semua proses pembelajaran atau semua proses belajar mengajar, mau tidak mau, ingin tidak ingin, kita harus melaksanakannya melalui sistem online atau tidak ada tatap muka di dalamnya. Ya, mungkin sejak bulan Maret ya, sejak bulan Maret itu kita harus dipaksa untuk mempelajari sistem pembelajaran online. Nah, di SMK Al-Islah sendiri untuk sistem pembelajaran online-nya, sudah menggunakan web sebagai wadah untuk kalian belajar atau untuk pembelajaran online. Ya, setelah itu ini webnya. Jadi untuk awal mungkin bisa disiapkan catatan agar mempermudah proses belajar mengajar kalian ke depannya. Kalian bisa masuk di www.smkalislah.sch.id. Nah, setelah itu akan muncul beberapa tampilan ya. Ada 4 menu di sini, ada informasi, ada siswa, ada PPDB, dan juga ada kelas. Nah, untuk pembelajaran online kemarin itu kalian kurang lebih ada 60% ya. Itu menggunakan pendaftaran via online, ada juga yang pendaftarannya melalui offline. Nah, untuk online ini kalian bisa mengisi data-datanya di PPDB. Nah, di sini saya menjelaskan untuk sistemnya ya, sistem pembelajaran online masuk di kelas pembelajaran online ini. Setelah mengklik pembelajaran online, selanjutnya akan muncul panel login ya. Nah, di sini ada username, ada juga password. Untuk username kalian bisa menggunakan nomor formulir yang telah kalian dapatkan ya. Untuk yang tidak mendapatkan nomor formulir melalui online kemarin atau bisa mendapatkan melalui offline, ini sebagai contohnya saya menggunakan username-nya kakak kelas kalian. Nah, ketika kalian masuk login, maka akan muncul tampilan pembelajaran. Di pojok kanan atas itu ada nama kalian sendiri ya. Nah, ini pembelajaran online-nya ada 3 menu. Yang pertama ada materi pembelajaran. Nah, di materi pembelajaran ini sendiri biasanya akan muncul ketika proses pelaksanaan ujian berlangsung. Nah, ini kan karena sedang tidak ada ujian atau pembelajaran yang aktif, otomatis tidak ada mata pelajaran yang muncul. Di bawahnya ada nilai dan tugas. Nah, di sini kalian akan melihat tugas-tugas kalian apa saja yang harus kalian kerjakan, dan di bawahnya lagi ada obrolan. Nah, di obrolan ini kalian bisa chat, baik itu dengan guru, baik itu dengan siswa sesama angkatan. Nah, ini langsung masuk di nilai dan tugas. Untuk nilai dan tugas ini sebagai contoh
saya akan memberikan contoh ini untuk tugas 1 ya. Tugas 1 di samping materi ya, di samping materi yang dijelaskan ada juga pelajaran. Nah, ini pelajaran nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran apa saja sih yang didapatkan, ada di sini. Di sampingnya ada nama guru yang mengampu mata pelajarannya. Jadi kalian juga akan mengetahui apa saja mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Ini saya ambil contohnya. Contohnya tugas 1. Nah, di tugas 1 sendiri ada soal ya. Setelah soal di bawahnya ada absensi. Ada tes, baik teks tulis, baik penugasan, baik praktek, baik portofolio dan juga chat. Nah, sebelum kalian memulai proses pembelajaran itu ada yang dinamakan absensi. Nah, sama seperti di pembelajaran tatap muka, ya. Kalian juga harus absensi sebelum mengerjakan tugas atau mendapatkan materi, ya. Setelah kalian klik absen, akan ada muncul ini. Silakan diisi, submit. Nah, kalau berhasil muncul seperti ini. Kalau tidak, ya berarti kalian harus mengulang lagi mengisi soal tadi. Setelah absen, maka akan muncul soal selanjutnya. Ada tes tulis, ada penugasan, ada praktik, ada portofolio. Tidak semuanya ada ya. Jadi untuk tes atau tugas yang ada, maka tandanya akan muncul seperti ini. Seperti praktek akan muncul gambar kunci seperti ini. Nah, yang lain itu tidak akan tampil menunya ya. Ada abu-abu muda. Jelas ada perbedaannya antara yang ada tugas dengan tidak ada tugas. Seperti ini praktik. Nah, bisa kalian klik tugasnya, kalian baca. Di bawahnya ada kolom jawaban. Nah, di kolom jawaban ini kalian bisa mengisi apa saja jawaban dari tugas yang telah kalian kerjakan. Kalau sudah, misalkan ini saya isi tuntas, saya update. Nah, jawaban yang telah kalian kerjakan akan muncul di kolom jawaban ini. Kalau sudah, maka selanjutnya guru akan menilai tugas yang telah kalian kerjakan. Atau misalkan saya bingung dengan mata pelajaran ini, ada yang mau ditanyakan, kalian bisa klik menu yang chat ini, langsung chat ke guru yang bersangkutan atau guru pengampu mata pelajaran. Nah, untuk chat juga usahakan yang sopan. Jangan tiba-tiba, Bu, saya bingung tugasnya apa. Kan kalau kita mau chat seharusnya kan juga ada salam. Jadi assalamualaikum dulu atau salam dulu, jangan sampai tiba-tiba langsung. Kan nggak enak juga ibaratnya kalau misalnya mau ke rumah orang, kita kan harus izin dulu yang sopan supaya juga nanti ditanggapi juga enak. Nah, terus setelah kita mengerjakan, lihat tugasnya, lihat nilainya di mana? Kembali lagi ke nilai dan tugas. Nah, ini kalau kosong seperti ini, tulis kosong, tugas kosong, praktek kosong, berarti bisa jadi kalian belum mengerjakan atau memang tidak ada tes atau tugas di dalamnya. Kita lihat ke yang kedua. Slide yang kedua. Nah, ini contohnya seperti tugas atau materi berpikir positif. Nah, di materi berpikir positif ini kalian sudah mengerjakan, untuk siswanya sudah mengerjakan, maka nilainya akan muncul langsung. Ini tanda sudah dikoreksi. Ya. Itu perlu kalian lihat juga. Nah, kalau misalkan Bu, saya mengalami kesulitan atau Pak, saya mengalami kesulitan, ada yang mau saya tanyakan, ya, kalian bisa langsung menghubungi nomornya Pak Alawi atau saya. Untuk nomornya
Untuk nomor bisa tanya ke Pak Alawi di nomor 0856 3411 649 atau di nomor saya di nomor 0851 03 01 0107 Bu Fitri ya. Setelah itu mungkin ada beberapa kendala ya untuk login. Kemungkinan kalian ada beberapa kendala. Biasanya untuk tadi kan sudah saya jelaskan, untuk username masuk menggunakan nomor formulir, passwordnya apa? Menggunakan password yang telah kalian buat ya. Kan kemarin waktu login daftar PPDB kalian dianjurkan untuk membuat password ya sesuai dengan yang kalian inginkan. Itu fungsinya. Makanya kenapa kok kemarin dijelaskan di webnya jangan sampai hilang. Karena fungsinya untuk keperluan akademik, baik itu nanti ujian, baik itu PPDB, baik itu nanti untuk tugas-tugas lainnya atau yang keperluan akademik lainnya yang berhubungan dengan web. Nah, untuk yang daftar via offline kemarin bisa menggunakan password 123456. Usernya tetap menggunakan formulir yang telah kalian dapat. Ya. Intinya jika ada kendala atau kesulitan terkait dengan pembelajaran daring bisa menghubungi nomor yang sudah saya jelaskan. Terus setelah itu kembali lagi ke ini. Bu, kalau misalkan ini kan saya jurusannya multimedia ya. Kok tugasnya langsung jawabannya di situ seperti misalkan contohnya saja seperti proses pembuatan ini ya. Seperti penugasan ini kan kalian langsung mengerjakan di kolomnya. Ada juga yang menggunakan Google Drive. Nah, di Google Drive ini ada caranya ya untuk pengiriman Google Drive. Misalkan saya ada materi untuk praktik ya. Ada materi di kelas 10, ada materi yang berhubungan dengan praktik. Dan itu saya harus mengumpulkan sebuah project atau sebuah tugas video atau foto. Nah, di sini seperti ini contohnya, tulis di kertas folio bergaris foto, edit di Microsoft Word, upload Google Drive. Mungkin sebagian dari kalian ada yang masih belum mengenal apa sih Google Drive itu. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit mengenai Google Drive. Jadi masih ada kaitannya dengan multimedia ya. Tidak semua mata pelajaran menggunakan Google Drive. Hanya sebagian kemungkinan mata pelajaran produktif atau mata pelajaran yang berhubungan dengan multimedia. Atau ada juga beberapa guru pengampu mata pelajaran tertentu yang mengharuskan menggunakan Google Drive. Nah, ini saya beri singkat mengenai cara-cara untuk upload. Nah, untuk kedepannya apabila kalian mengalami kesulitan, bisa menghubungi nomor yang sudah saya jelaskan tadi, bisa ke Bapak Alawi. Namun kalau misalnya Bapak Alawi sibuk, bisa menghubungi saya juga. Nah, ini untuk Google Drive bisa tambah ya di baru ini. Ini adalah tampilan dari Google Drive. Nah, untuk punya akun Google Drive sendiri, bagaimana caranya? Kalian harus masuk menggunakan email. Ya, sama seperti kalian masuk di Google Meet ini, kan kalian harus menggunakan email. Saya yakin kalian semua pasti sudah memiliki email. Karena kalau misalkan tidak memiliki email juga tidak bisa masuk di Google Meet. Ya. Nah, setelah kalian masuk menggunakan email, kalian langsung masuk menuju ke Google Drive. drive.google.com ya. drive.google atau titik ya. drive.google.com ya. Setelah kalian klik
drive.google.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari file-file yang telah kalian punya atau kalian miliki. Secara tidak sengaja kalian misalkan mau upload foto dan terhubung dengan akun Gmail, otomatis akan masuk di sini. Nah, ini saya akan memberitahu sedikit mengenai bagaimana cara memasukkan foto atau video ke dalam Google Drive. Di pojok kiri atas ada menu baru, ya. Ada menu baru. Kita klik. Setelah diklik akan muncul upload folder, upload file, dan lain sebagainya. Kalian hanya perlu upload file. Ya. Setelah kalian upload file, pilih lembar kerja yang sudah kalian kerjakan atau hasil karya atau tugas yang telah kalian kerjakan. Itu langsung kalian pilih, misalkan sebagai contohnya saya ambil foto ini ya, foto brosur. Saya open ya. Setelah saya open, otomatis file akan terupload. Tandanya kalau file sudah terupload bagaimana? Nah, ini di pojok kanan bawah ada brosur. Nah, kalau sudah di refresh. Nah, setelah di refresh otomatis akan masuk ya. Setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Klik kanan ya. Setelah klik kanan kalian klik dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, setelah klik ini akan muncul tampilan seperti di bawah. Setelah muncul tampilan di bawah, nah, ini yang biasanya ada kendala dari siswa-siswa yang atau dari kakak kelas kalian. Ketika tugas sudah dikirim, Bu, saya sudah ngirim tapi ternyata masih belum bisa dibuka. Ini Oh iya, sebentar ya. Audionya mati. Sebentar ya. Masih sudah siap? Baik. Tadi terakhir materi sampai di Google Drive ya. Baik. Saya jelaskan lagi bagaimana cara mengupload atau menambahkan file foto atau video. Ya. Klik menu yang baru, upload file, lalu pilih tugas yang telah kalian kerjakan. Masuk di brosur. Ini sebagai contohnya. Kalau tugas sudah terupload, maka akan muncul tanda centang warna hijau di bawah kanan. Ya. Setelah itu kalian bisa refresh atau reload di atas ya. Klik. Otomatis akan muncul file yang telah kalian upload. Selanjutnya kalian bisa klik kanan, pilih dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini fungsinya untuk mengambil link. Link itu apa sih? Jadi link adalah alamat ya, alamat untuk mengarahkan atau alamat untuk kalian dapat mengakses tugas atau file yang telah kalian buat. Nah, setelah itu muncul, nah ini kendalanya dari kakak kelas kalian. Mungkin kemarin ada beberapa yang, Bu, saya sudah kirim file tapi ternyata masih belum bisa dibuka. Kendalanya ada di sini karena file dibatasi. Ini harus dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link agar semua bisa membuka. Oke, kalau sudah kita bisa langsung salin link. Ya, caranya seperti ini. Setelah disalin link, barulah kita masuk lagi ke penugasan. Sebagai contohnya, nah, baru kita bisa klik kanan paste atau CTRL-V. Sudah, otomatis link sudah dapat dibagikan, tinggal diupdate. Nah, selanjutnya baru tinggal tunggu guru yang bersangkutan atau guru pengampu mata pelajarannya untuk mengkoreksi tugas kalian. Itu saja untuk setelah itu. Oh ya, Bu, ini kan Ibu menunjukkan atau menampilkan cara uploadnya menggunakan PC.
atau laptop atau komputer. Ada juga cara untuk upload file Google Drive jika kalian masih belum memiliki PC. Caranya seperti ini. Ini yang di HP ya, tutorialnya sekilas. Untuk materinya, sebentar. Nah, ini saya putarkan sedikit caranya. Setelah kalian, nah ini pilih filenya atau tugas yang sudah dibuat, pilih berbagi. Selanjutnya simpan ke drive. Maka file akan tersimpan otomatis ke drive. Selanjutnya klik simpan ini. Jika sudah, akan muncul notif seperti itu di bawah. Nah, selanjutnya kita buka Google Drive. Sebagai syarat tadi ya, harus memiliki email. Nah, ini tugas dari kakak kelas kalian. Setelah itu bisa diklik titik 3 pojok kanan atas. Oke. Maka selanjutnya lihat langkah-langkahnya. Oke. Perbedaan antara tahap ini dengan tahap sebelumnya, ketika file atau folder atau tugas yang telah kalian upload sudah bisa dibagikan, maka akan muncul aktif di berbagi linknya. Kalau masih non aktif berarti masih dikunci ya. Jadi diperhatikan lagi. Setelah itu aktif, setelah aktif selanjutnya bisa disalin. Sama seperti yang tadi, yang sebelumnya waktu di PC. Setelah disalin, selanjutnya ditempel atau dipaste, diupdate. Seperti itu. Sudah. Nah yang tadi ini yang dinamakan link ya. Yang link itu pasti link itu seperti contohnya YouTube ya. YouTube ada www.youtube.com, ada link selanjutnya, atau link Google Drive https://drive.google.com. Ya ini link yang harus dikerjakan. Tapi tidak semua mata pelajaran menggunakan seperti itu. Hanya pembelajaran tertentu, mata pelajaran tertentu dan guru tertentu saja. Jadi jangan khawatir misalkan dari sini, dari yang setelah saya jelaskan ini tadi, Bu, saya pusing maksudnya untuk pembelajarannya karena di SMP saya dulu menggunakan pembelajaran daring by WA misalkan atau via Zoom. Jadi nggak ada di web. Tenang saja, kalian juga bisa tanya ke guru-gurunya. Di nomor juga saya sudah saya share ini tadi, atau misalkan yang punya kakak kelas yang sudah sekolah di SMK Al-Islah, saya yakin kakak kelas kalian juga kurang lebih akan paham mengenai materi itu. Nah, untuk materi daring dari saya cukup sekian dulu ya. Semoga saja untuk pembelajaran daring ini tidak berlangsung lama. Saya berharapnya juga tetap akan ada tatap muka ya. Jadi kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu supaya kita saling mengenal satu sama lain. Jadi saya juga bisa tahu wajah-wajah dari kalian, nama kalian, tidak hanya via online ya. Itu saja dari sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya.
Jadi kita di sini have fun saja ya. Karena sudah jelaskan oleh guru-guru tadi kalau di sekolah Alisla itu begini-begini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin. Di sini saya mewakili tim OSIS untuk menyampaikan materi tentang OSIS. Dan di sebelah saya ini rekan saya. Saya Fadian Davis Arianto. Ya, sebelum kita lanjut ke materi PPT, kita tanya-tanya dulu ya, apa sih OSIS itu? Kan dari SMP kan di sini juga ada yang sudah pernah ikut menjadi OSIS. Terus tugas-tugas OSIS di SMP dan SMK itu agak jauh beda. Sebelumnya saya tanya ke Kak Davis dulu ya. Ya. Menurut Kak Davis, apa sih yang dimaksud OSIS itu? OSIS itu organisasi yang membantu kegiatan yang berada di sekolah. Ya. Terus untuk menjadi OSIS syarat-syaratnya itu apa ya? Yang pertama itu kita niat ya, niat itu perlu ya yang pertama itu. Niat. Maksudnya niat dalam gimana maksudnya Mas? Ya kita itu intinya niat untuk berorganisasi, bukan untuk famous dan lainnya. Oh, berarti tidak Ya. untuk cari muka Ya. gitu ya. Berarti kalau ikut OSIS itu harus fokus membantu sekolah, memajukan sekolah dan mengembangkan sekolah untuk menjadi lebih baik gitu ya. Terus untuk OSIS sendiri ya, OSIS menurut Mas Davis itu berat apa enggak sih? Maksudnya jadi anggota OSIS itu banyak beban atau banyak pikiran apa gimana? Ya dari saya itu ya berat ya, soalnya kan kewajiban kita itu banyak di OSIS tersebut. Ya meskipun berat kan Ya. setidaknya kita juga punya pengalaman untuk kerjasama dengan tim ya, apalagi kita juga punya visi misi sendiri kan untuk mengembangkan sekolah Alisla ini. Oke, lanjut ke materi PPT, pengertian OSIS. Tadi sudah disimpulkan sama Mas Davis bahwa OSIS adalah organisasi yang membantu kegiatan sekolah. Itu lebih simpelnya, tapi menurut secara bahasa OSIS kepanjangannya itu organisasi siswa intrasekolah, adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang mulai dari sekolah menengah yaitu SMP dan sekolah SMA atau SMK sederajat. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Terus dalam kesimpulan yang kedua, OSIS juga satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Jadi OSIS itu tugasnya di sekolah itu ya membantu guru-guru, terus menyiapkan acara, agenda, terus yang ada di dalam jadwal sekolahan itu OSIS terlibat dalam itu. Untuk lebih jelasnya lagi nanti di sesi terakhir akan diadakan sesi tanya jawab ya. Kita lanjut ke slide kedua, tugas OSIS. Sebenarnya tugas OSIS itu banyak ya, tapi di sini saya cukup menyimpulkan saja. Yang saya tulis di sini ada 3. Yang pertama, silakan Mas Davis. Mengendalikan aktivitas siswa untuk lebih terarah dan lebih positif. 2. Sebagai wadah organisasi yang ada di sekolahan. 3. Menyalurkan aspirasi siswa, mengekspresikan kreativitasnya dan mencontohkan hal positif kepada siswa. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu mengendalikan aktivitas siswa. Mengendalikan dalam arti gini ya. Kalau siswa itu misalnya berbuat kurang sopan terhadap guru, kita harus mengingatkannya. Terlebih juga OSIS harus mencontohkan hal baik itu terhadap siswa lainnya yang ada di sekolahan ini. Terus yang kedua itu sebagai wadah organisasi yang ada di sekolahan. Maksudnya wadah organisasi itu gini ya. Jadi kan organisasi di sekolahan kan ada banyak ya, ada pramuka, ada desain web dan lain-lain. Jadi tugas OSIS itu harus bikin merangkul dalam arti menstabilisasikan organisasi tersebut
agar organisasi tersebut berjalan dengan baik dan benar. Terus tugas yang ketiga, menyalurkan aspirasi siswa, mengekspresikan kreativitasnya dan mencontohkan hal positif kepada siswa. Dari menyalurkan aspirasi siswa itu gini, kalau misalnya dari siswa itu kepingin kayak sekolahan ini ditambahi fasilitas kayak ekstrakurikuler apa yang lainnya, jadi itu harus berkesinambungan. Dari siswa tersebut harus bilang ke OSIS, nanti dari OSIS itu dicerna, dirundingkan, lalu dari OSIS langsung ngomong ke pembina OSIS agar nanti sekolahan bisa memutuskan, jadi gitu. Terus untuk kreativitas siswa ini di Alisla ini tidak dibatasi, maksudnya keterampilannya. Jadi kalau misalnya punya bakat kayak desain, web programming, itu langsung dikembangkan saja di sini. Soalnya ya di Alisla ini gurunya juga profesional semua, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Terus kita lanjut ke slide ketiga, manfaat menjadi pengurus OSIS. 1. Mengasah jiwa kepemimpinan. 2. Meningkatkan kemampuan manajemen. 3. Pengalaman organisasi. 4. Meningkatkan kerjasama. 5. Menambah jaringan pertemanan dengan sekolah lain melalui kegiatan organisasi. Ya, jadi maksudnya mengasah jiwa kepemimpinan. Jadi ikut organisasi OSIS itu kita itu dilatih bagaimana cara menyikapi jiwa kepemimpinan. Misalnya ada teman yang suka ngamuk, suka malas, itu kita harus bisa menyesuaikan diri lah. Soalnya kan kita juga OSIS, harus bisa menjadi contoh yang baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan manajemen. Ya, dari OSIS sendiri kita harus bisa mengatur waktu, misalnya jam pelajaran, terus jam sekolah, tugas OSIS. Misalnya kalau ada kegiatan misalnya takbir keliling kan juga ada dekorasi ya. Jadi harus bisa mengatur waktu, bagaimana berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anggota OSIS, dan menyesuaikan diri dengan lainnya. Yang ketiga, pengalaman organisasi. Di OSIS juga pengalaman organisasinya cukup cukup banyak gitu ya Mas. Soalnya di OSIS itu juga bisa berkesempatan untuk bisa mewakili sekolah berkomunikasi dengan sekolah lain. Misalnya kalau ada acara di SMK lain gitu ya, nanti pihak OSIS yang mewakilinya. Terus meningkatkan kerjasama. Jadi di OSIS itu kita harus saling gimana ya, kalau dalam artian tuh bekerja sama untuk menciptakan sekolah ini agar lebih berkembang gitu loh. Soalnya kan ada pepatah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu harus kita simpulkan bahwa kerjasama di dalam organisasi OSIS itu sangat bermanfaat sekali. Terus lanjut, yang kelima, menambah jaringan pertemanan dengan sekolah lain melalui kegiatan organisasi. Menambah jaringan pertemanan itu maksudnya kita punya teman baru, kawan baru, dari hasil kita ke sekolah lain itu kita kan juga ada perkenalan gituan ya. Jadi kita juga punya teman baru untuk misalnya tanya-tanya bagaimana OSIS itu, bagaimana dengan kinerja di sekolah kamu, seperti itu. Terus ini dilanjut aja ya, nanti kan ada sesi tanya jawab pas terakhir acara. Nah, di Alisla ini ada struktural OSISnya itu ada 12. Sebenarnya banyak kan Kak ya? Iya, sebenarnya. Itu sebenarnya ada 15 kalau nggak berapa itu, tapi di Alisla ini cuma ada 12. Terima kasih. Berarti yang struktural dari atas itu ketua, terus wakil ketua OSIS, terus yang bawahnya itu sekretaris, bendahara, si Aprek, si IT, si Humas, si Orkes, si LH, si KWR, si bidang kegiatan, dan si inventaris. Ya. Kita kupas satu-satu ya. Untuk ketua dan wakil OSIS itu tugasnya itu yang ketua itu mengkoordinir anggotanya agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Terus untuk
wakil itu ya menggantikan kalau misalnya ketuanya nggak datang saat rapat atau ketuanya lagi ada acara, kalau ada kegiatan di sekolahan itu wakil OSIS bagian menggantikan. Mewakilkan. Ya, kan ketua OSIS dan wakil kan juga harus saling berkaitan gitu loh. Yang kedua itu sekretaris. Jadi tugas sekretaris itu ya sebenarnya banyak sih, tapi yang saya simpulkan di sini itu kalau rapat itu sekretaris bagian notulen. Ya, nanti kalau pas selesai rapat dirangkum langsung dikasih ke itu anak tersebut. Yang ketiga bendahara. Bendahara, tugas bendahara itu apa ya? Menjaga keuangan OSIS, mengatur keuangan OSIS agar uang tersebut stabil dan bisa terlaksana dengan baik dan terstruktur gitu. Terus si ketakwaan ini di Al-Islam ini tugasnya ya kayak imam waktu sholat duha, sholat duhur, sholat asar dan lain-lain. Terutama kalau si ketakwaan itu harus bisa mencontohkan yang baik, soalnya dia kan ibaratnya itu alim gini ya. Gitu Ustadz. ya, Ustadz gitu. Terus lanjut si aprek. Si aprek itu kepanjangannya apresiasi dan kesenian. Maksudnya di sini apresiasi dan kesenian itu ya di sekolah kan ada mading ya, itu tugas si aprek. Madingnya itu setiap minggu sekali itu pasti ganti kalau dari si aprek ini. Lanjut si IT. Si IT itu kalau di OSIS itu harus bisa desain, terus bisa mengetahui informasi dengan cakupan yang luas. Soalnya yang dibutuhkan si IT itu harus bisa mengenalkan sekolah Al-Islam ke sekolah lain. Lanjut si humas. Si humas itu hubungan masyarakat. Jadi untuk humas ini itu apa, dia bisa berkontribusi dengan masyarakat seperti RT RW untuk apa itu namanya, seperti apa, Karang Taruna, kalau ada Ya. event-event seperti Kartini gitu, ibarat di kerjasama kampung itu ya. loh. Ya kalau misalnya sekolah Di ada masyarakat. kerjasama dengan masyarakat lain itu tugas humas si OSIS itu. Terus selanjutnya si orkes. Si orkes itu kepanjangannya olahraga dan kesehatan. Maksud dari si orkes di sini dan tugasnya itu membantu kegiatan sekolah yang berhubungan dengan jasmani dan kesehatan. Terus lanjut si LH. LH itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Jadi di sekolah ini kan banyak tumbuhan-tumbuhan ya yang hijau, yang asri. Jadi tugas si LH itu merawat dan kalau bisa ya membuat apa suasana sekolah ini senyaman mungkin. Seperti penghijauan itu. Ya seperti itulah. Terus si KWR. Nah ini kalau si KWR ini biasanya yang pandai untuk berjualan. Di OSIS itu ada si KWR yang tugasnya biasanya kalau di OSIS SMA Selatan ini itu ya jualan di kantin, bantu jualan di kantin, terus keliling ke kelas-kelas. Itu terus hasilnya itu dimasukkan ke uang bendahara tadi. Kalau bisa kayak request makanan nanti bisa dibuatkan. Terus selanjutnya si bidang giat. Bidang giat di sini tugasnya membawa absensi untuk apa ekstrakurikuler. Nanti si bidang giat itu menyalurkan ke guru pembimbing ekstrakurikuler untuk dicatat siapa yang masuk absensi gitulah. Terus sama kalau yang dapat prestasi itu dicatat di buku bidang giat juga. Untuk selanjutnya si inventaris. Si inventaris ini bagian utamanya itu di ruang OSIS. Kan di OSIS kan juga ada ruangannya tersendiri kan ya. Jadi itu tugas si inventaris mengatur, menata Barang-barang yang ada ya di yang ruangan. ada di ruangan OSIS tersebut. Oke, jadi selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab aja ya. Soalnya waktunya juga tidak sebegitu lama. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, silahkan. Mengenai tentang OSIS ya, yang bertanya. Al-Islam ini kan terutama itu mengatur mading dan pigora yang ada di sekitar sekolahan sini.
Jadi kalau misalnya si aprek itu tugasnya cuma 1 minggu sekali itu kan mengganti pigora, mengganti mading. Lah itu kalau bisa, kalau kan selain bertugas tadi kan kalau nganggur juga bisa membantu lainnya. Pasti ada keterkaitan gitu loh antara si aprek dengan si lainnya gitu. Terutama untuk yang si IT ini nanti bisa. Ya, kalau aprek biasanya itu koordinasi dengan si IT. Si IT tugasnya untuk mempromosikan sekolah. Misal sekolah punya mading gini diupload itu bisa untuk koordinasinya. Untuk open recruitment OSIS nanti info selanjutnya akan di-share di media sosial SMK Lisla ya. Kalian jangan lupa follow IG-nya @smekalis. Untuk dari saya mungkin gitu jawabannya. Mungkin ada yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Kita di sini juga sama-sama belajar berorganisasi agar gimana kalau kita setelah lulus SMK terjun di masyarakat itu bisa tahu bagaimana kalau gini gitu. Ini Mas, ada yang tanya Mas. Mas, saya mau tanya, apakah jadwal OSIS sangat padat? Wah, Kalau pengalaman saya jadwal OSIS tahun ini kan nggak seberapa padat ya, soalnya itu kalau di OSIS sendiri harus bisa menyiapkan acaranya dengan matang-matang. Untuk jadwal OSIS mungkin 1 bulan biasanya ada 1 kali acara, terus 2 bulan, kadang 3 bulan itu nggak ada. Soalnya kita kan juga di masa pandemi gini, mungkin untuk acara-acara selanjutnya itu jarang sekali. Tapi kalau misalnya ada acara OSIS itu kita dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jauh-jauh hari itu kita sudah menyiapkan. Nanti bisa diatur kok jadwal acaranya itu. Terus pertanyaan ketiga, syarat masuk OSIS Mas? kalau syarat masuk OSIS Ya itu tadi. ya yang pertama itu harus niat ya, sungguh-sungguh tujuannya itu bisa menambah pengalaman, terus tujuannya itu bisa membanggakan nama sekolah. Terus yang kedua syarat masuk OSIS itu harus punya harus kreatif, harus punya visi misi, tidak malas. Ya kalau bisa jadi OSIS itu bisa jadi panutan di sekolah lainnya gitu, di siswa lainnya gitu. Gitu sih kalau OSIS. Sebenarnya nggak muluk-muluk kok kalau mau jadi OSIS. Nanti kan juga ada tesnya sendiri jadi anggota OSIS itu. Ya sebenarnya kalau tugas OSIS di SMP dan di SMK itu ya sama tapi agak beda. Bedanya gini ya, kalau di SMP itu lebih dibimbing oleh guru. Jadi dikit-dikit itu guru yang mengatur, dikit-dikit begitu. Tapi kalau di SMA itu beda. Jadi dari acara mulainya terus isinya kegiatannya itu full OSIS sendiri yang mengatur acara tersebut. Tapi dari OSIS sendiri juga tidak lupa koordinasi dengan pihak lainnya. Jadi gitu. Iya. Ya, kan ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari S Gaming. Mas, saya tanya nya itu pilih sendiri apa dites dulu nanti pas tes masuk siapa? Nanti enggak. kalian bisa request itu untuk nya untuk waktu apa ini namanya? Waktu perkenalan. Perkenalan untuk pemilihannya nanti kita Ya. pihak OSIS yang Jadi memilih kalau dari tahun apa. kemarin itu kan sekolah juga masih normal ya, itu kalau dites itu via langsung tatap muka gini. Jadi kalau misalnya tahun ini kan di masa pandemi ini kalau mau masuk OSIS itu daftarnya via online, terus ditesnya itu kemungkinan di sekolahan, tapi yang OSIS tadi ke sekolahan satu-satu, kalau nggak berapa-berapa gitu ya. Dites sendiri kok, nanti ada tesnya sendiri, kalau masuk siapa itu ada tesnya sendiri.
Terus pertanyaan selanjutnya Dari Eli Yulianti, kalau misal ada anggota OSIS yang melanggar, ada sanksi sendiri atau tidak? Kalau ada contoh sanksinya seperti apa? oh ya, kalau gini ya, yang Semisal ada OSIS yang melanggar, melanggar. Mas. Contoh, ini saya kasih contoh gini ya. Kalau sebenarnya contoh kecilnya seperti gini. Kalau OSIS itu misalnya bikin onar di sekolahan sampai melibatkan anggota lainnya, itu biasanya itu langsung ada konsekuensinya sendiri dari guru-guru. Jadi dilihat dulu masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya sudah cukup berat, itu guru-guru yang langsung menindaklanjuti. Tapi kalau misalnya masalahnya cuma masalah pribadi antar OSIS, terus antar siswa, lah itu nanti kita rundingkan sendiri sesama OSIS. Contoh kecilnya hukumannya itu seperti menggulung karpet yang di halaman gitu ya. Kalau menggulung karpet itu setiap pagi, setiap siang, pas waktu sholat itu pasti ada. Jadi ya kalau ikut OSIS ada suka, ada dukanya juga sih sebenarnya. Apakah seluruh siswa wajib menjadi OSIS, Kak? Sebenarnya tidak ya. Karena di SMA Alisa ini dibatasi yang OSIS. Kemungkinan cuma dari kelas 10 ini cuma 20 anak. Tapi itu dites. Jadi kalian kalau mau daftar silakan aja. Misalnya daftar semua nggak apa-apa, nanti dites. Dari kita sendiri yang ngetes. Juga kita koordinasi dengan guru-guru lainnya. Ya, pertanyaan terakhir ya. Leo Sing, Mas, saya mau tanya, CIT apa berhubungan dengan mengedit gambar atau lainnya? Ya, sebenarnya kalau CIT itu fokusnya cuma di Instagram. Yang paling banyak di Instagram. Ya kayak mendesain poster, terus berkomunikasi antar sekolah ini dengan sekolah lain. Jadi nggak harus bisa web, nggak harus bisa desain, tapi ada niatan mau apa, ibaratnya itu mau mengenalkan sekolah gitu loh. Kan nanti kan ya diajari sama kakak kelas, tugasnya gini. Kalau desainnya nggak bisa kan juga diajari sama guru-guru lainnya gitu, seperti itu. Mungkin dari sesi pertanyaannya cukup sekian ya. Jadi kita bahas lagi besok kalau pas masuk ke sekolah kita bisa sharing-sharing sama saya dan anggota OSIS lainnya. Ini dari OSIS ada tugas ya. Bukan tugas sih sebenarnya, tapi Kewajiban. Twibbon. Ya, untuk jadi Twibbon. setiap peserta itu harus memposting Twibbon di IG-nya masing-masing. Nanti untuk syarat-syaratnya nanti bisa di-share oleh bimpok kalian masing-masing. Nanti dikirim ke WA grup ya. Untuk Twibbonnya contoh kecilnya seperti ini ya. Nanti ini dikirimnya bentuk format PNG. Lalu tengahnya itu dikasih foto kalian sendiri-sendiri. Dan nanti ada captionnya sendiri kok. Nanti di-share oleh kakak kelas kamu. Jadi ini sifatnya wajib ya. Kalau misalnya mau memperkenalkan SMK Alisla ke masyarakat luas itu harus memposting Twibbon ini ya. Nanti insya Allah dikirimnya pas waktu pulang, pas habis sampai les ini langsung dikirim kok. Mungkin dari materi OSIS cukup sekian dulu ya. Jadi besok kita lanjut lagi berbincang-bincang. Soalnya kita juga nuruti pemerintah kalau waktunya itu tak boleh lama-lama. Itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.